Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya, pengajar pelajaran PPKN, Kesetaraan, IKBM Sumber Ilmu, Kepanjen Kabupaten Malang. Oke, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas modul 4 unit 1 PPKN kelas 10, paket C, Setara SMA, yaitu dengan tema otonomi daerah. Tapi tema besarnya adalah harmonisasi antara pusat dan daerah. Oke, kita lanjut aja. Kita langsung lanjut. Apakah itu otonomi daerah? Ada yang tahu? Di dalam pasal 1 ayat 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI atau dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, penjelasan secara singkatnya adalah otonomi daerah itu adalah setiap daerah itu berhak dan mungkin wajib, pastinya wajib, untuk mengembangkan daerahnya masing-masing, potensinya masing-masing. Itu. Kemudian, mengapa harus ada otonomi daerah? Mengapa harus ada otonomi daerah? Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau, keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Mengapa kita harus ada otonomi daerah? Jadi negara Kesatuan Republik Indonesia ini adalah negara yang memiliki beribu-ribu pulau. Kemudian keberagaman suku, bangsa, dan budaya. Kebinekaan tersebut tentu akan berdampak terhadap berbagai masalah yang mendasar. Setiap daerah memiliki permasalahan yang tidak sama dengan daerah lain. Kondisi ini memerlukan strategi dan pendekatan yang berbeda untuk memecahkannya. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan daerah, dibutuhkan pendekatan yang sesuai dengan kondisi permasalahan masing-masing daerah. Hal inilah yang melahirkan otonomi daerah. Next. Otonomi daerah melaksanakan sistem pemerintahan yang didasarkan pada dasarnya adalah pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah, yaitu menjadi provinsi, provinsi menjadi kabupaten, ada kabupaten, kemudian ada kota. Pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusannya. Kemudian pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Kemudian memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui pemilu, pemilihan umum. Kemudian kepala pemerintahan, gubernur, bupati, wali kota dipilih secara demokratis. Kemudian pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pusat. Kemudian pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah masing-masing untuk menjalankan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Apakah asas otonomi daerah? Ada. Asas otonomi daerah yang pertama ada desentralisasi, kemudian dekonsentrasi, kemudian ada tugas pembantuan. Ada tiga, apa namanya? Desentralisasi, kemudian ada dekonsentrasi, kemudian ada tugas pembantuan. Ini adalah asas otonomi daerah. Penjelasannya bahwa asas desentralisasi itu adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintahan pusat kepada daerah otonom. Jadi penyerahan urusan pemerintah
pemerintahan oleh pemerintah pusat itu langsung kepada daerah otonom. Kemudian kalau asasnya dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan, hanya sebagian. Dekonsentrasi itu adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kemudian kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Nah, instansi vertikal itu gubernur dan bupati atau wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Kemudian instansi vertikal itu adalah perangkat kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, perangkat kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang mengurus urusan pemerintahan yang tidak diserahkan kepada daerah otonom dalam wilayah tertentu dalam rangka dekonsentrasi. Kemudian tugas pembantuan. Apa sih asas tugas pembantuan? Itu adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi. Itu jadi desentralisasi itu seluruhnya. Kalau dekonsentrasi sebagian, pembantuan sebagian. Oke, next. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah itu ada yang namanya akuntabel. Kemudian akuntabilitas ya. Akuntabilitas. Kemudian efisiensi, kemudian eksternalitas, kemudian kepentingan strategis nasional. Jadi dalam otonomi daerah itu Indonesia menggunakan prinsip yang pertama adalah akuntabilitas. Akuntabilitas itu adalah penanggung jawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Kalau efisiensi, ini kayaknya ada waktu ya, efisien. Nah, prinsip efisiensi adalah penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh. Efisiensi. Kemudian ada prinsip eksternalitas. Kalau eksternalitas itu adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Sedangkan prinsip kepentingan strategis nasional adalah penyelenggara suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, kemudian implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Saya kira cukup sekian materi dari otonomi daerah. Semoga bermanfaat. Salam Pancasila. NKRI harga mati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.